Koneksi antar materi modul 3.1. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niluh Sudewi. Ketika dikaitkan kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini, yaitu berhubungan dengan permasalahan dilema etika. Sebagai seorang guru, sering dihadapkan pada sebuah dilema dalam proses pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai dari sebuah materi melalui pendidikan karakter. Nilai-nilai dan prinsip dalam pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak kepada peserta didik, dengan harapan keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, harmonis, tanpa adanya perselisihan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, harus mampu menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan melalui pendidikan merdeka belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus disesuaikan pada kebutuhan belajar peserta didik yang dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Filosofi Pratap Triloka, khususnya Ing Arso Sungtulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru, kita harus memberikan tauladan atau contoh praktek baik kepada peserta didik. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangun karse, dan pada akhirnya guru membantu peserta didik untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan peserta didik menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Dalam pengambilan suatu keputusan, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai bagaikan gunung es yang terlihat kecil di permukaan air, tetapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar kita. Kita penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita yang nantinya akan menjiwai setiap keputusan yang kita ambil. Dalam materi pengambilan keputusan yang saya pelajari saat ini, ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching,
yang pernah dilakukan pada modul sebelumnya. Jika pada proses coaching kita membantu agar coachee dapat membuat keputusannya secara mandiri, maka dalam hal ini kita kembali melakukan refleksi agar keputusan yang kita buat sudah dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan, atau justru dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini diberikan panduan berupa paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Kaitannya dengan profesi kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar peserta didik di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan peserta didik dapat terakomodir dengan baik. Kaitannya dengan kompetensi sosial dan emosional, diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Keberpihakan dan mengutamakan kepentingan peserta didik dapat terwujud dari proses pendidikan yang mampu menciptakan solusi tepat dari setiap permasalahan yang dihadapi. Sebagai seorang pendidik, kita diharapkan mampu melihat permasalahan dari berbagai sisi serta sanggup membedakan apakah permasalahan tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kaitannya dengan profesi kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar peserta didik di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, peserta didik mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan peserta didik dapat terakomodir dengan baik. Kaitannya dengan kompetensi sosial dan emosional, diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Tantangan yang terjadi di antaranya, yang pertama berkaitan dengan sistem atau keadaan yang memaksa pengambilan keputusan yang dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga cenderung salah dan berdampak kepada adanya keberpihakan. Kemudian yang kedua, kurangnya komitmen dalam berpartisipasi untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah serta komitmen untuk menjalankan hasil dari keputusan bersama. Hambatan ini erat kaitannya dengan perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah menjadi tradisi dan mengakar. Peserta didik mampu menggali potensi diri serta mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk mewujudkan pembelajaran yang tepat untuk potensi peserta didik yang berbeda-beda adalah dengan mengetahui karakteristik peserta didik kita dan mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Keputusan yang diambil tidak boleh merampas hak peserta didik dalam belajar sehingga merdeka belajar bukan lagi hanya sebatas wacana
konsep semata, namun dapat terwujud nyata dalam pembelajaran, sehingga terwujudnya pembelajaran yang mengakomodasi setiap potensi dan karakter peserta didik yang berbeda-beda adalah praktik nyata Merdeka Belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana diibaratkan sebuah ladang dan murid kita adalah benihnya dengan guru sebagai petaninya. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sebagai petani yang menyemai benih agar mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh guru akan berpengaruh terhadap masa depan peserta didik. Guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harusnya memikirkan kebutuhan peserta didik dan keberpihakan kepada peserta didik. Setiap keputusan yang diambil harusnya berdasarkan pada pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga dapat menggali potensi yang dimiliki dan mampu mengembangkan kemampuan yang sesuai dengan bakat minatnya, serta selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran yang didapat pada modul-modul sebelumnya merupakan landasan konsep dan landasan berpikir dalam pengambilan keputusan yang tepat agar menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik dan mewujudkan pembelajaran bermakna yang menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Berikut ini saya akan memaparkan tentang pemahaman setelah saya mempelajari modul 3.1 ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1, saya menjadi lebih mampu memahami dan menganalisis kasus dalam bujukan moral dan dilema etika. Terkadang menjadi dua sisi benar namun saling bertentangan. Dalam pengambilan keputusan terdapat 4 paradigma, yaitu paradigma individu melawan masyarakat, paradigma rasa keadilan dan rasa kasihan, paradigma kebenaran melawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini digunakan dalam mempertajam analisis mengenai sebuah kasus berdasarkan nilai-nilai saling bertentangan. Saya juga memahami mengenai 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian saya juga mempelajari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Yang ketiga, kumpulan fakta yang relevan. Keempat, pengujian benar salah atau uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan.
Yang kelima, pengujian paradigma benar melawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Kemudian yang kesembilan, tinjau lagi keputusan dan refleksi. Ketika kita dihadapkan pada sebuah kasus, kita diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dampak nyata yang saya rasakan adalah saya lebih mampu menganalisis kasus atau masalah yang dihadapi, termasuk dalam bujukan moral atau dilema etika, sehingga akan lebih memudahkan arah saya dalam mengambil keputusan yang tepat sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Melalui modul ini, saya lebih yakin akan keputusan yang saya buat karena dengan mempelajari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, membuat saya lebih bisa menimbang apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau masih kurang tepat. Saya merasa masih tetap harus belajar lebih banyak mengenai praktik pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, baik melalui kajian literasi atau sharing bersama rekan sejawat.